bahkan nol gitu kan. Karena saya sempat tanya kan, kenapa kamu nggak pernah posting? Ketika Tom Hay ya nggak direkrut, sebelum komen berpikir lebih realistis gitu kan. Yang saya sendiri juga punya lisensi, pertama datang juga nggak dianggap. Saya hanya bisa menilai dari luar karena saya nggak ada di London, bukan kapasitas saya untuk menilai sesama pelatih. Merasa nggak pernah juara sebagai pemain gitu kan. Jadi apapun untuk timnas saya akan berikan yang terbaik. Siapapun yang sudah berpaspor Indonesia itu punya hak yang sama untuk membela tim nasional. Sudah hadir di studio liputan SCTV, legenda timnas Indonesia saat ini lagi bergabung di tim kepelatihan Como 1907, Kurniawan Dwi Yulianto. Mas Kurniawan, terima kasih Mas waktunya. Terima kasih juga. Ini lagi di Indonesia Mas? Iya, baru balik kemarin hari Rabu baru sampai. Berapa lama kira-kira di? Mungkin insya Allah sampai Juli. Oh, sampai Karena baru mulai pre-season lagi sekitar Juli akhir atau Agustus. Juli akhir Agustus. Yeah. Mas Kurniawan ini salah satu legenda timnas. Nah, saya pengen nanya nih, kalau misalkan sering dikatakan legenda, Mas Kurniawan perasaannya gimana sih disebut legenda? Saya sih sebenarnya jauh dari kata legenda lah ya, karena memang saya tidak memberikan gelar apa-apa buat bangsa ini. Terus saya tidak merasa sebagai legenda, tapi orang bilang gitu ya saya aminin aja gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa menginspirasi banyak anak-anak muda untuk lebih hebat daripada kami-kami yang sudah pensiun, itu aja sih sebenarnya. Tapi kan ini kan kalau saya fansnya ini Bambang Pamungkas. Nah, kalau Bambang Pamungkas itu fansnya Mas Kurniawan nih, jadi levelnya udah makin jauh nih Mas. Enggak, karena memang jarak umur saya dengan Bambang kan nggak begitu jauh mungkin ya. Jadi ketika saya di timnas duluan ya, terus dia junior saya di diklat ya, mungkin ya ini yang saya lihat gitu kan. Dan posisinya juga sama mungkin ya, jadi panutan juga kali Mas. Dan ternyata lebih hebat dari saya gitu kan. Oke, Mas Kurniawan, di episode liputan 6 podcast kali ini, saya mau bahas soal Como nih. Como ini kan lagi ramai banget di sosial media, karena kemarin akhirnya bisa pertama kalinya promosi ke Serie A. Kalau Mas Kurniawan melihat apa sih kunci dari promosinya Como ini? Sebenarnya banyak hal dan banyak faktor lah menurut saya pribadi ya, karena Como ini dibeli itu sejak dari seri D gitu kan. Terus mereka benar-benar kembali membangun pondasi yang kuat sebelum bersiap untuk terjun di seri A gitu kan. Jadi tidak yang ujuk-ujuk dibeli terus langsung seri A, enggak juga gitu kan. Tapi proses ini yang menurut saya menguatkan tim Como as a team, as a management, terus bisa diterima dengan hangat oleh masyarakat sekitar, karena Como tidak hanya mengedepankan tim bolanya aja, tapi coba untuk memperdayakan masyarakat sekitar. Kalau di sini kayak UMKM-nya gitu kan, contohnya seperti merchandise segala macam itu benar-benar dibikinin oleh manajemen. Mereka ada program namanya Como for Como juga, itu disebar ke hampir semua toko yang ada di Como. Dari keuntungan penjualan itu lari ke mereka, sebagian juga untuk mengembangkan komunitas yang ada di Como. Jadi benar-benar masyarakat Como itu merasa ini tuh jadi owner yang baik itu bukan hanya memanfaatkan sepak bola Como untuk kepentingan mereka, tapi benar-benar bermanfaat, impact-nya untuk masyarakat sekitar juga. Jadi alhamdulillah di situ juga kita sebagai orang rantau lah, orang Indonesia berada di sana merasa bangga juga gitu kan, diterima. Dan bahkan mungkin siapapun yang orang Indonesia yang mungkin lagi liburan ke Como, ketika mereka bilang dari Indonesia, sambutannya kan luar biasa hangat menurut saya. Como itu tuh kota kecil Mas, maksudnya kalau kita ngomong Italia kan kita tahu Milan atau Turin gitu, Roma. Nah kalau Como itu emang kota kecil diletakkan di mana Mas? Jadi Como itu kota kecil di perbatasan Italia dengan Swiss. Dan itu dari Milan, kota besarnya Milan ini cuman sekitar setengah jaman lah kalau kita naik mobil. Dan itu pasti jadi tujuan utama turis juga, karena memang kotanya yang indah, dikelilingi oleh danau, dan bahkan dulu
untuk syuting beberapa film dunia juga gitu kan, ada Star Wars kalau nggak salah, terus, Mmm. eee, artis Hollywood juga banyak beli villa di situ, jadi bener-bener kota tujuan wisata gitu kan, dan ini kenapa Stadion Como ini adalah salah satu stadion yang terindah di dunia gitu Mmm. kan, gitu. Mas Kurniawan, aku baca sejarahnya kalau misalkan Como itu kan pernah sebetulnya main di Serie A itu tahun 2003. Iya. Lalu, sempat turun ke Serie D, tapi dalam 5 tahun ini prosesnya Iya. sangat baik, bahkan maksudnya bisa langsung ke Serie A di Iya. musim kelimanya. Itu, memang sudah ditargetkankah kalau tahun lalu itu memang akan lolos ke Serie A atau ini mengejutkan? Eee, Sebenarnya segala sesuatu memang sudah di-plan bener-bener mateng gitu kan. Karena, eee, ketika mereka membeli, Como, mereka tidak hanya fokus di senior timnya, mereka juga, memperbaiki bagaimana, youth development-nya gitu kan. Jadi mereka bener-bener boleh dibilang mulai dari nol lah, dan ini yang grand design ini yang benar-benar mereka fokuskan dan, komitmen dari manajemen untuk men-support, keberhasilan tim Como ini benar-benar ya nggak main-main gitu kan. Dan terbukti sebenarnya kalau kita bicara masalah kepemilikan lah, ketika mereka di Serie B bisa aja lah, hanya setahun terus ke Serie A dengan membeli pemain-pemain yang udah jadi, cuman bukan itunya juga gitu kan. Jadi prosesnya dilalui, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin agar saat di Serie A ini, tim ini benar-benar siap, tidak hanya cuman numpang promosi doang gitu kan. Contoh hal kecilnya misalnya, pembangunan training ground gitu, yang tadinya latihannya hanya numpang nyewa stadion sana, lapangan sini, tapi, sekarang memiliki, training ground sendiri, membeli tanah untuk training ground. Jadi semua dipusatkan dari tim, utama sampai di youth-nya di satu tempat training ground gitu kan. Terus kemudian juga, youth development-nya juga benar-benar diseriusin gitu kan, sehingga mereka, sadar betul bahwa, salah satu investasi yang terbaik itu adalah pengembangan youth development. Youth development berarti Iya. sistemnya itu sedang dibangun ya, Mas? Sudah berjalan Sudah dan ya kita lihat ke depannya seperti apa gitu kan. Karena, youth development ini adalah investasi dan salah satu aset klub juga gitu kan. Karena ketika mereka let's say ada tim lain yang ingin membeli, ketika kita memproduce pemain-pemain ini kan jadi income juga gitu kan. Mas Kurniawan, sorry sebelum Ya. dilanjutkan, katanya ininya dibawain dikit supaya nggak terpindah. Nah, oke. Oke. Oke, siap. Ya. Mas Kurniawan, ngomong soal fasilitas, ini juga kan nggak semua klub di Indonesia itu punya fasilitas kayak training, gym sendiri gitu. Seberapa penting sih fasilitas ini untuk bisa mendukung performa tim di Liga Eropa? Sangat mendukung ya, dan ibaratnya kalau kita perang ini adalah salah satu senjata yang paling utama juga gitu kan, karena di training ground ini, tidak hanya tempat latihan, tapi juga untuk, menanamkan mindset para pemain bahwa ini, ajang latihan kita sebelum perang beneran gitu kan. Karena, oke, kita bicara di youth development lah, ketika para pemain masuk ke training ground itu tidak ada lagi yang pikirannya ke distract lain selain sepak bola gitu kan. Oke. Dan di training ground ini adalah tempat bagaimana mereka berlatih, bagaimana, bersosialisasi dengan pemain, karena di situ ada restorannya, kemudian ada classroom untuk analisa pertandingan, analisa latihan, ada office untuk para coaching staff untuk diskusi, masalah latihan atau pertandingan segala macam. Dan ini benar-benar, pabriknya lah sebelum kita benar-benar perang gitu. Jadi pemain, pelatih itu fokus di Iya. komplek itu, Mas Kurniawan? Dan itu memang, tertutup rapat, jauh dari kota, dan ya masuk situ tuh bener-bener yang ya ini dunia gua nih gitu kan. Ini bener-bener untuk, goal saya untuk, di sepak bola ya dimulai dari sini gitu. Kalau Como kan tadi Mas Kurniawan menceritakan bahwa baru beli tanah, bikin training ground gitu ya. Kalau misalkan ke pemainnya sendiri, seberapa detail sih Mas kalau misalkan klub sekelas Como ini memperhatikan pemainnya? Apakah dari sisi psikologis diperhatikan, fisik, makanan, atau sedetail apa? Sangat detail lah ya.
ada beberapa poin lah. Contoh untuk scouting dulu lah kita sebelum masuk ke Komo. Untuk scouting, dan ini perlu diketahui juga. Jadi scouting pemain itu mereka punya data tidak hanya 1, 2, 3 pertandingan, bahkan mungkin setahun belakang atau mungkin 1,5 tahun belakang mereka akan benar-benar menilai statistik dari para pemain-pemain incarannya. Dan ini berlaku juga di pemain muda gitu kan. Contohnya kemarin ada pemain U16 dari tim nasional Irlandia, dari Brasil juga kita ambil, itu sudah di scouting itu mungkin setahun atau setahun setengah sebelumnya gitu kan. Jadi tidak akan sia-sia gitu kan. Itu untuk masalah scouting. Kemudian untuk apalagi tadi Gizi pemain, oh ya, psikologis. kalau untuk psikologis kita ada tim psikolog juga, itu berlaku untuk tim senior, terus di tim youth-nya juga ada masing-masing, dan setiap berapa minggu sekali itu ada pertemuan antara psikolog dengan para pemain, bahkan psikolog dengan coaching staff untuk menjaga suasana dan semangat dari pemain juga gitu kan. Kalau untuk gizi nggak usah ditanya lah, kalau untuk di restoran itu gizinya memang gizi atlet lah. Jadi emang ada koki yang khusus gitu Mas? Ya, itu restoran memang khusus untuk para pemain gitu kan. Terus kalau di luar, ini yang mungkin salah satu yang perlu kita contoh juga lah, ya kan. Karena saya banyak terlibat di youth development, yang ya hal yang positif untuk diri saya dan mungkin coba untuk berbagi dengan para pembina sepak bola muda, bagaimana menanamkan mindset para pemain ini untuk benar-benar bisa menjadi seorang profesional sejati gitu kan. Jadi untuk hal makanan, hal istirahat, mereka tidak perlu diingatkan lagi. Mereka sudah tahu apa sih yang harus dimakan untuk seorang atlet, kebutuhannya seperti apa. Berapa lama sih istirahatnya seorang atlet dan segala macam lah. Nah, itu sudah ada di mindset para pemain dari sejak usia dini. Itu mindset itu memang ditanam, ada programnya gitu Mas, atau seperti apa sih untuk mindset bisa seperti itu? Secara detailnya saya kurang tahu ya, karena memang ini bukan hanya di Komo gitu kan. Saya rasa ini hampir semua pemain di Eropa lah, atau mungkin ya di negara-negara maju sepak bola, mindset itu udah mungkin diajarkan mulai dari usia semuda mungkin gitu kan. Jadi mereka ini yang ada lah youth development ini, mereka akan baru dapat kontrak profesional itu saat mereka umur 19 tahun. Ini yang di Komo yang saya lihat kan. Dan mereka mulai masuk akademi atau dipilih masuk di akademi itu berkompetisi secara reguler itu umur 8 tahun. Ada U8, U9, U10 sampai U19 itu ada 11 tim. Dan setiap tahun pasti akan ada evaluasi. Mereka akan berusaha untuk selalu ada di dalam tim nih, karena setiap tim kelompok umur itu kan batas pemainnya sekitar 25, 28 pemain. Mereka nggak mau kebuang nih, karena mereka udah memilih sepak bola adalah pilihannya. Dan mereka baru dapat kontrak profesional saat umur 19 tahun. Jadi mereka benar-benar fokus di sepak bola, karena mereka bisa dikatakan gagal atau berhasil sebagai seorang sepak bola itu nanti di umur 19. Kecuali kalau memang punya talent yang luar biasa, mungkin umur 16 sudah diikat kontrak secara profesional. Tapi rata-rata umur 19 tahun. Dan mereka nggak mau perjuangan selama dari umur 8 ini jadi sia-sia ketika umur 19 nggak dapat kontrak profesional. Jadi mereka benar-benar fokus di sepak bola. Bahkan di sosial media, kalau boleh dicek, semua pemain Komo yang di youth development itu nggak pernah ada yang posting. Maksimal tuh mungkin 1, 2, bahkan 0 gitu kan. Karena saya sempat tanya kan, kenapa kamu nggak pernah posting? Untuk apa gitu kan? Saya nggak mau sia-sia perjuangan saya dari umur 8 nanti ke distract fokus saya gara-gara hal yang nggak penting ini. Nah ini yang menjadi bagi saya, wah gila, segitu fokusnya orang-orang nih. Itu satu hal. Saat di latihan mereka selalu ingin menjadi yang terbaik. Itu nggak bisa dibungkiri lah.
Kalau kita selalu mengatakan, "Ayo kita kerja 100% mereka," bahkan mungkin 100-200% setiap latihan. Contohnya apa, Mas? Ketika ada pemain, latihan ada ketawa, yang negur bukan pelatih, Hmm. pemain itu saling ngingetin. Serius, karena mereka nggak mau sia-sia gitu kan. Oke. Terus, misalnya, ada yang hilang bola, terus nggak ngejar lagi, itu diingetin, saling negur gitu kan. Karena mereka nggak mau, ya jadi, nggak guna gitu, nggak ada guna latihan gitu. Mereka mau bener-bener 100%, karena mereka menunjukkan dan ini satu hal yang sangat positif, bagaimana mereka berkompetitif antar pemain secara positif. Kalau Mas Kurniawan melihat mindset itu untuk pemain-pemain kita ini, sudah adakah yang begitu, Mas, atau masih sedikit? Eee, Jujur udah ada lah, tapi ya banyak belumnya. Kalau ini saya coba jujur lah ya, yang saya lihat, yang saya alamin. Karena, eee, ini menjadi pekerjaan rumah lah, menurut saya ya, pekerjaan rumah untuk para stakeholder sepak bola, bahwa sepak bola ini tidak hanya faktor internal ya, yang taktik, fisik, teknik gitu kan, tapi faktor eksternal itu juga akan sangat berpengaruh bagi pemain untuk menjadi seorang profesional sejati. Karena kadang-kadang di Indonesia, ini saya bukan mengecilkan ya, tapi ini fakta yang terjadi gitu kan. Kadang-kadang masih nggak bisa membedakan seorang profesional dengan segala tanggung jawabnya dan hobi yang dibayar gitu kan. Itu kan beda gitu kan. Sebagai contoh misalnya, eee, di sana gym itu sudah lagi tidak masuk ke training program gitu kan. Mereka udah kesadaran sendiri dan sebelum latihan, mereka akan konsultasi dengan fitness coach, apa sih yang jadi kekurangan, oh di atas, di bawah, mereka akan main sendiri gitu kan. Jadi ketika di lapangan itu bener-bener ya, sepak bolanya. Mas Kurniawan banyak yang, bilang, bahkan saya ingat kalau nggak salah waktu Sintayong pertama kali datang ke timnas, itu mengkritisi passing dari pemain-pemain kita gitu, Mas. Tadi Mas Kurniawan bilang kalau di sana itu teknik itu udah bukan di levelnya bukan di situlah, tapi udah mindset mental untuk fokus gitu, Mas. Apakah, kondisi sepak bola kita sekarang ini belum sampai untuk bisa di level itu atau seperti apa, Mas Kurniawan? Sebenarnya saya bukan di posisi yang menilai ya, artinya, ini fakta di lapangan. Karena kalau saya bilang memang kurang, kita tentunya tidak bisa juga bilang seperti itu, karena kita juga harus menghargai kerja keras para pembina sepak bola. Cuma kan menurut saya ini ada sesuatu yang miss nih di pola pembinaan kita gitu kan. Ini sebagai gambaran kenapa mungkin di sana juga, teknik dasarnya bagus, karena metode kepelatihannya benar misalnya. Satu, yang kedua, fasilitas lapangannya nggak ada yang jelek, sehingga fasilitas lapangan itu akan mempengaruhi kualitas teknik gitu kan. Nah, sorry to say kadang-kadang kan, lapangan yang tidak sesuai di kita, karena kita kan rakyatnya banyak. Betul. Jadi untuk memfasilitasi mereka untuk suka sepak bola, itu kan kadang dengan lapangan seadanya, itu akan berpengaruh juga di teknik dasar gitu kan. Nah, kalau di negara maju sepak bolanya itu, lapangan itu udah jadi hal yang paling utama. Karena itu ketika usia muda, ketika kita akan memberikan sesuatu, yang benar, itu memorinya akan kebawa sampai dewasa gitu kan. Jadi ketika mereka belajar sepak bola dengan teknik dasar yang salah, ya akan kebawa gitu kan. Dan ya berharap ke depan, pembinaan usia muda itu benar-benar menjadi prioritas lah. Memang nggak gampang karena perlu biaya yang mahal, tapi ini adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan sepak bola kita gitu. Oke, balik lagi ke Como, Mas Kur. Ya. Mas Kurniawan itu berarti sekarang itu fokus di tim Primavera U19? Ya, di 19, U19 ini kan tadi Mas, Kurniawan mengatakan peralihan dari pemain yang transisi dari pemain yang sudah berproses 9 tahunan untuk profesional. Apa sih, Mas, kunci seorang pemain ini bisa layak mendapatkan kontrak profesional kalau di Serie A? Kembali lagi ya,
Jadi kalau di youth development itu selain kualitas dari teknik, taktik, tapi di youth development ini kita juga menekankan masalah faktor eksternal tadi, seperti kedisiplinan, kemudian attitude, ini sangat penting gitu kan. Dan di setiap tim 19 dimanapun lah, di klub manapun, itu nggak mungkin semuanya akan dikontrak profesional gitu kan. Dan mereka juga harus bersaing dengan secara sehat gitu kan. Dan kuncinya sebenarnya yang bagus di 19 belum tentu bisa dikontrak di senior, karena kembali lagi kebutuhan dari tim coaching staff dari first team gitu kan. Nah, tapi kalau kira-kira ini potensial mungkin akan dikontrak sebagai youth development program, mungkin di loan atau tapi diikat, tapi dipinjamkan, karena untuk menit bermain dia sampai dia matang bisa ditarik kembali gitu. Nah, bagi mereka yang gagal, biasanya sebelum akhir kompetisi nih, mereka udah tahu nih, ini kira-kira udah bisa kebaca kira-kira saya akan dikontrak profesional apa enggak gitu kan. Kalau memang merasa enggak, mereka coba untuk cari jalur lain, mungkin bermain di tim amatir, dan kembali belajar di universitas. Itu yang terjadi. Itu kan kalau dari sisi pemain, Mas. Kalau dari sisi pelatih, dari Mas Kurniawan sendiri kan pernah di timnas, lalu juga pernah di Liga Malaysia, sekarang di Como. Ada sih perbedaan mencolok gitu sepak bola Asia dan Eropa? Jujur ada banget. Apa Mas yang paling ini di faktor di lapangan ya, maksudnya bukan faktor eksternal kita tahu lah, yang mindset segala, mentality segala macam lah. Di lapangan itu yang paling membedakan, yang pertama tentu teknik dasar. Kemudian yang kedua decision maker, bagaimana mengambil keputusan. Kemudian secara taktikal, karena di usia 19 di mereka itu sudah matang lah. Artinya itu batas tidak lagi mengajarkan individual taktikal, karena individual taktikal akan mempengaruhi untuk unit taktikal, karena di sepak bola kan ada individual, unit, dan grup gitu kan. Dan ketika pemain sudah menguasai individual taktikal, itu akan lebih mudah ke depannya gitu kan. Itu terus faktor intelijensi, terus faktor kemampuan fitness mereka, ini menjadi catatan pastinya. Dan yang pasti sepanjang kompetisi kan mereka ada datanya itu, konsistensi mereka sepanjang kompetisi penuh itu akan kedetek gitu, karena akan selalu keluar, oh ini hari ini, minggu ini main bagus, besok enggak. Ini menjadi salah satu penilaian juga. Jadi dari pelatih pun itu semua keputusan di lapangan, siapa yang bermain siapa enggak, itu berdasarkan data ya Mas ya? Data ya, based on training juga. Makanya mereka nggak pernah setengah-setengah dalam latihan, karena mereka pengen main. Mas Kurniawan, yang saya tahu kan dari Como itu, pertama kali saya tahu Como itu karena ada Cesc Fabregas yang masuk ke sana. Awalnya itu pemain ya Mas, kalau nggak salah. Iya. Awalnya pemain, lalu dijadiin pelatih di U19. Di U19. Putaran pertama U19, terus putaran kedua dia naik ke first team. Berarti sempat bersinggungan sama Mas Kurniawan? Sesering apa sih Mas ngobrol sama? Nggak, kalau waktu Fabregas di U19, saya ditugasin di U17. Oh, oke. Jadi nggak sempat satu tim enggak. Cuman ya di sana kan ruangannya kan senior, itu kan dekat-dekat juga. Ya biasa, ngobrol biasa. Diskusi apa Mas yang pernah mungkin yang Mas Kurniawan paling ingat? Enggak sampai yang detail, enggak lah, karena kan memang kita beda tim kan. Kalau datangnya Cesc Fabregas ini mempengaruhi filosofi permainan dari Como sih Mas? Sangat. Apa Mas yang paling? Jadi salah satu faktor kunci keberhasilan Como ke Serie A, selain support dari manajemen gitu kan, datangnya Fabregas ini benar-benar memberikan standar yang tinggi gitu kan, untuk segala hal. Jadi Fabregas dengan reputasi dia sebagai legenda, sebagai juara dunia, champion segala macam lah, tentu punya standar tinggi untuk segala hal, dan itu diterapkan ketika mulai dia pegang Primavera atau U19, kemudian ke first team, dan metodologi dan filosofi Fabregas ini benar-benar diterapkan di first team gitu kan. Karena kalau pelatih sebelumnya
itu kan filosofinya bagaimana agar tim ini tidak kebobolan dulu baru berpikir attack gitu kan. Kalau Fabregas kan kita tahu ya mungkin tipikal filosofi dari Spurs gitu kan, bagaimana attacking dulu gitu kan, dengan bermain secara agresif, cepat rebut bola, terus penguasaan bola, baru scoring gitu kan, dan itu dilakukan oleh Fabregas dan timnya gitu kan. Kemudian putaran kedua waktu transfer window Christmas time itu banyak merombak pemain. Jadi pemain yang dibutuhkan Fabregas itu didatangkan, dan walaupun mereka bukan pemain yang sangat terkenal di dunia enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan Fabregas nih. Dan sesuai dengan taktiknya. Sesuai dengan filosofinya dan berhasil gitu. Dan menurut saya kedalaman squad di tim Como ini yang terbaik di Serie B. Karena mereka selalu rotasi pemain dengan kualitas yang sama dan kemampuan bermain yang sama, dan ketika terjadi pergantian pemain di menit-menit terakhir 10-20 menit itu akan selalu terjaga ritme dan temponya gitu kan. Cara mainnya selalu sama, agresif, ball possession, pokoknya attacking lah. Selain dari Fabregas juga ada Thierry Ongli ya kalau salah, dan Dennis Wise ya Mas, tapi di jajaran di direksi Mas. Iya. Itu juga apakah berpengaruh terhadap keberhasilan dari Como di tahun ini? Pasti, karena ya kita tahu lah mereka punya standar yang tinggi dan meletakkan standar tinggi juga di Como, dan ini menurut saya menjadi salah satu faktor yang sangat positif untuk tim Como sendiri gitu kan. Ketika mereka berlaga di Serie B tapi dengan standar tinggi, ya mereka mau tidak mau harus mempush diri mereka untuk ada di level itu minimal gitu kan. Dan ini tentu kedepannya akan lebih berpengaruh juga ketika mereka harus bermain di Serie A. Tentu mereka sudah siap dengan segala hal standar yang ada. Jadi kalau saya bisa tangkap, ini keberhasilan promosi Como ini tidak satu faktor ya Mas, tapi Tidak. ada banyak faktor yang bersatu satu tujuan dan akhirnya promosi. Makanya itu yang dilakukan oleh manajemen. Mereka mempersiapkan sedemikian kuatnya pondasi untuk menjadikan Como itu benar-benar siap berlaga di Serie A gitu kan. Tidak hanya segala sesuatunya belum siap, udah di Serie A nanti degradasi lagi, dan ya mudah-mudahan sih enggak terjadi karena mereka sudah mempersiapkan ini, memplanning ini dengan sangat matang gitu. Targetnya di Serie A apa sih Mas untuk musim depan? Karena kan kalau kita tahu kan persaingan Serie A ini kan lumayan ketat ya. Kalau ya yang saya lihat kan mereka selalu berproses lah ya kan untuk segala hal, dan ya pasti target yang paling utama tetap bertahan gitu kan. Mungkin pelan-pelan seperti apa, karena tahun pertama ini tentu mereka juga akan merombak tim gitu kan. Ya mungkin 12-15 pemain akan dilepas gitu kan untuk mempersiapkan tim di Serie A gitu kan. Dan ketika membentuk tim dengan pemain baru tentu nggak gampang juga gitu kan. Dan ya kedepannya mungkin step by step akan lebih baik lah. Ada bocoran pemain top mana yang meningkat? Nggak, bocorannya nggak ada. Cuman mungkin ada kejutan. Ada kejutan. Kita tunggu kejutannya. Kalau Mas Kurniawan berarti musim depan masih di fokus di Primavera-nya? Belum tahu juga, karena ya untuk kita kan tahu kita kan bukan siapa-siapa juga gitu kan, datang ke situ karena dari Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya untuk masuk ke Primavera, ke U17 itu bukan hal yang gampang juga gitu kan. Ketika saya masuk juga kita nggak dianggap siapa lu gitu kan. Tapi ya pelan-pelan lah belajar, ya itu nanti tergantung dari manajemen, technical director yang untuk youth development-nya atau dari sport director-nya nanti ditempatkan di mana gitu kan. Karena kadang-kadang kan dirotasi, kadang-kadang di 19, di 17 bisa juga. Kita kan belum tahu nanti sampai ada pemanggilan lagi. Mas Kurniawan, sebelum saya wawancara Mas Kurniawan semalam, saya sempat lihat-lihat Instagramnya, karena saya lihat itu katanya rame banget netizen Indonesia yang sana. Mas Kurniawan udah baca belum komen-komennya? Ada sebagian baca gitu. Yang paling menarik, yang paling diingat, wah ini komen ini banget nih, ngena banget nih, apa tuh Mas? Sebenarnya
Enggak ya, maksudnya ya ketika saya baca komen saya coba menempatkan posisi saya di mereka gitu kan. Artinya kekecewaan yang begitu dalam mungkin kan ketika, eee, Tom Hanks ya, nggak direkrut atau ekspektasi untuk bisa masuk ke sana gitu kan. Cuman, eee, kita juga coba realistis untuk berada di porsinya Como gitu kan. Mmm, Karena, eee, untuk masuk ke Serie A itu bukan hal yang mudah, itu pertama. Kedua, saya pribadi dan siapapun yang ada di Como itu juga, yang orang Indonesia juga pasti pengen juga ada pemain Indonesia main di Serie A dimanapun itu kan. Tapi kembali lagi, eee, itu kan nggak segampang ujug-ujug bisa itu gitu kan. Karena coaching staff dan mungkin manajemen punya ekspektasi tinggi, punya standar tinggi untuk kebutuhan tim gitu kan. mmm, Nggak mungkin, karena gini, kuota asing itu kan cuma 3 itu untuk dipakai untuk semua kelompok umur dari senior, 19, 18, 3 apa nih? 3 pemain? 3 pemain untuk kuota asing non Eropa, Oh, non Eropa, non oke. Eropa. Nah, kalau Indonesia kan masuk ke situ gitu kan. Mmm, Nah, sekarang logika sederhananya adalah kalau pemain yang tidak benar-benar punya kualitas yang sangat tinggi dan sesuai dengan kebutuhan tim, masa iya mau mengorbankan kuota ini sementara persaingan di Serie A begitu ketatnya kan gitu mhm, logikanya kan. Nah, sebenarnya terbuka untuk siapapun lah, selagi mereka punya kualitas dan sesuai dengan kebutuhan tim mmm, gitu. Jadi, jangan jangan pernah punya pikiran, dari Indonesia itu nggak ngambil pemain Indonesia, nggak mhm. gitu, konsepnya nggak gitu kan, gitu sih. Cuman kan dari Como sendiri juga selalu terbuka untuk, apa namanya, membantu pengembangan sepak bola juga gitu kan. Sebagai contoh ini tanggal 25 nanti TC Timnas 20. U20 kan akan TC di Como Mmm, dengan fasilitas, dan Como juga, ini apa namanya, akan memberdayakan pesepak bola wanita Indonesia karena untuk membantu program, sepak bola wanita juga, karena tim Como Women-nya baru naik dari seri apa ya, Essensa ke seri D kalau nggak salah mmm, di Como Women. Itu mungkin ada kesempatan untuk para pemain Indonesia untuk bisa bermain di sana, dan mungkin pengembangan para pelatih untuk belajar di sana juga. Itu yang mungkin untuk saat ini lebih realistis gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ke depannya, mungkin tiba-tiba pemain Indonesia bermain sangat luar biasa, terus, menurut data scouting-nya juga sesuai dengan kebutuhan pelatih, kenapa enggak gitu kan. mmm. Jadi segala kemungkinan sangat terbuka. Jadi jangan, ya saya sih berharap saling mendoakan lah, karena saya juga sebagai orang Indonesia juga pengen lihat pemain Indonesia bermain di dimanapun itu, di apa, liga tertinggi di Eropa gitu. Mas Kur, tapi kalau saya lihat ini komennya, saya bacain beberapa ya. Ya, Nih ada yang ngomong nih, @Lionela Goy, ya. "Rekrut Tom Haye please, Tom Haye layak berada di Serie A." Ada lagi nih ngomong, "Venezia siap menurunkan Como balik ke Serie B lagi." Terus ada juga ngomong, "Semoga degradasi musim ini." Ini berlebihan nggak sih, Mas? Ya apa ya? Mungkin ungkapan kekecewaan mereka lah, karena mereka punya ekspektasi orang Indonesia pemilik Como, jadi, pengen ada pemain Indonesia itu wajar lah gitu kan. Cuman ya saya sih berharap sebelum komen berpikir lebih realistis gitu kan. Eee, Tom Haye pemain yang bagus lah, punya kualitas, tapi kalau lihat gaya bermainnya sepertinya, kurang cocok dengan filosofi dari Pelatih. Fabregas gitu Karena kan. tadi Mas Kurniawan bilang pemain yang dibeli itu sesuai dengan Iya, filosofi dan iya, taktik ya? heeh, gitu. Karena kemarin kan di Serie B kan sempat hampir direkrut, akhirnya Mmm, batal gitu kan. Nah, mungkin salah satu pertimbangannya seperti itu gitu kan. Dan ya nggak tahu kalau misalnya pelatih lain ternyata, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan tim, kita kan nggak pernah tahu ke depan seperti apa gitu kan. tapi memang sebegitunya kah Mas, kualitas pemain kita untuk di Eropa? Maksudnya? Sebegitunya maksudnya memang belum sampai di situ kah? Secara objektif, Mas? Ya gini aja lah ya, saya
tidak mau mengecilkan pemain Indonesia. Tapi saya ada di tim itu yang tiap hari ngeliat mereka berlatih, ngeliat mereka bertanding gitu kan. Bagi saya pemain Indonesia, ya ini pemain yang ada di Indonesia sekarang ya, ya makin muda pergi ke sana untuk menempa dirinya untuk bersaing secara secara terbuka dengan para pemain yang ada di sana, itu akan lebih baik gitu kan. Karena mentality mereka juga akan lebih teruji daripada misalnya pemain yang ada sekarang langsung dibawa ke sana. Menurut saya bukan apple to apple, head to headnya nggak seperti itu menurut saya. Itu menurut penilaian saya, karena saya melihat apa yang terjadi di sana dan di sini gitu kan. Itu menurut saya. Dan lebih membanggakan nggak sih Mas kalau misalkan pemain kita itu ke sana itu karena memang kualitasnya gitu, bukan karena ini tim dari pemilik Indonesia gitu Mas ya? Iya, itu sangat membanggakan gitu kan. Karena ya sebenarnya sah-sah aja misalnya dititipin gitu kan. Cuman tujuannya titipin apa? Apa hanya cuman latihan doang gitu kan? Kan kita juga pengen lihat mereka benar-benar bersaing secara sehat untuk bermain, untuk mendapatkan menit bermain gitu kan. Dan itu bagi saya lebih membanggakan gitu kan. Ya contohnya saya masuk ke sana ya karena saya orang Indonesia, saya dititipkan di sana. Itu pun yang nggak ada kaitannya langsung terjun ke lapangan. Yang saya sendiri juga punya lisensi, pertama datang juga nggak dianggap gitu kan. Kan saya harus membuktikan dulu, membuktikan saya itu juga bisa kerja gitu kan. Baru bisa mereka terima dengan tangan terbuka gitu kan. Jadi semua tuh berproses gitu menurut saya. Mas Kurniawan itu kan dulu pernah di Sampdoria juga ya, di Primavera. Lalu juga pernah di tim Swiss gitu Mas. Kalau sebagai pemain Mas, seberapa penting sih main di luar negeri? Jadi kembali lagi dari mindset para pemain itu, lu mau mainnya sampai di level apa gitu kan. Kalau karena saya itu suka tantangan gitu kan. Kalau pemain sudah merasa puas di zona nyaman, ya udah nggak usah kemana-mana. Cuman saya percaya bahwa talent itu kalau makin kita asah, makin kerja keras, itu akan terus meningkat gitu kan. Nah caranya gimana? Ketika lu udah merasa atau udah ada di level yang menurut kita udah menjadi top, lu harus menaikkan level lu dengan bermain di level yang lebih tinggi dong. Lu harus berjuang lagi, kira-kira mampu nggak? Itu baru pemain gitu kan. Nah saya sih berharap para pemain talent yang ada di Indonesia ini jangan takut untuk itu gitu kan. Dan saya percaya kalau mereka sabar, mereka kerja keras, level dengan talent yang ada bisa lebih hebat dengan yang ada sekarang. Artinya memang penyakitnya ini cepat puas dari pemain, Mas, atau seperti apa? Karena kita tahu kan banyak juga pemain Indonesia yang keluar, sebut aja Syamsul Alam, terus sekarang ada Marcelino Ferdinand, kemudian ada Witan, ada Egy, tapi pada akhirnya nggak semua gitu bisa ada di top performance di usianya masih muda gitu Mas, tapi udah lewat dari topnya gitu. Ya kalau itu mungkin bukan kapasitas saya yang jawab, karena yang ada yang tahu mereka sendiri gitu kan. Tapi kalau saya ini sebagai gambaran lah, secara general sih ketika kita datang ke sana gitu kan, kita itu nothing, bukan siapa-siapa gitu. Sehebat apapun lu di Indonesia, ketika di sana lu tuh bukan siapa-siapa, lu harus kerja mulai dari nol lagi. Dan lu harus bersaing dengan pemain lokal, lu harus bersaing dengan pemain-pemain asing yang ada di dunia, yang coba peruntungan juga di Eropa. Dan itu nggak gampang, karena yang dihadapin bukan hanya persaingan itu, tapi yang dihadapin juga mungkin secara mentality, bagaimana biasa dielu-elukan, tapi kita harus latihan naik bus, nggak diurusin kalau kita salah. Mungkin di Indonesia masih negurnya sungkan-sungkan, tapi di sana jangankan pelatih, teman sendiri aja bisa maki kan gitu kan. Jadi pressure-nya itu ada di diri kita sendiri. Lu mampu nggak ngelawan pressure yang ada di diri lu sendiri gitu kan. Belum lagi misalnya let's say teman-teman yang seangkatan di Indonesia udah followernya udah sampai jutaan, udah dapat kerja dari sponsor ini segala macem,
secara income lebih menguntungkan, misalnya seperti itu. Tapi ketika di sana mereka nggak apa-apa, jangankan tembus ke utama gitu kan, ketika untuk bersaing di tim muda pun nggak segampang yang orang pikirkan gitu kan. Dan mungkin orang ngomong Kurniawan ngomong doang gitu kan. Lu udah pensiun baru ngomong. Ya karena saya ngomong ini karena apa yang saya alamin gitu kan. Saya lihat, saya rasakan, dan ini jadi permasalahan utama. Nah, saya berharapnya para pemain muda kita, karena gini, kayak saya ini salah satu nggak bisa menyalahkan juga para pemain kita, karena edukasi knowledge tentang itu memang saya sendiri kurang dari waktu saya main kecil, dari mulai kecil gitu. Edukasi tentang untuk menjadi seorang profesional sejati ini sangat minim gitu kan. Kita taunya ya udah main bola gitu kan. Tapi kan nggak itu untuk menjadi sukses itu. Mindset itunya belum kesudah. Saya berharapnya ini jadi pekerjaan rumah, bahwa faktor eksternal itu harus ditanamkan dari kecil. Masalah mindset, mentality, segala macam. Karena pada saatnya yang menentukan berhasil tidaknya itu bukan orang lain, tapi pemain itu sendiri. Itu. Karena sepak bola itu juga tidak hanya di lapangan ya Mas, tapi di luar lapangan. Oh iya. Penting. Nah, pertanyaan ya Mas, banyak juga pemain kita ini kan yang keluar nih. Arhan, Marcelino, tapi menit bermain ini sedikit kalau di luar. Kalau balik di Liga 1 dia lebih banyak bermain. Lebih mending mana sih Mas? Main di Liga 1 atau tetap keluar? Ya, bagi saya nih ya. Bagi Mas Kurniawan. Kalau dengan kemampuan yang ada mereka itu, nggak usah keluar di Liga 1 juga akan bermain gitu kan. Cuman kembali lagi, apa lu puas dengan level lu, talent lu, maksudnya dengan talent yang ada di lu, terus lu udah stuck di situ aja. Walaupun mereka nggak bermain, tapi ketika mereka menjalani latihan dengan intensitas, dengan kualitas pemain yang ada, level mereka pasti akan beda gitu kan. Dan menit bermain itu kan ya lu harus berjuang, bekerja untuk membuktikan bahwa lu layak gitu kan. Dan itu mentality itu yang saya lihat di pemain-pemain di sana itu nggak pernah luntur sedikit pun. Walaupun sebagai contoh, kemarin ada pemain saya U19, musim pertama itu nggak pernah main, sama sekali nggak pernah main. Sampai di offer, lu nggak mau kita loan aja biar menit bermain. Enggak, saya yakin bisa bersaing di sini. Baru bisa main itu 3 pertandingan terakhir. Karena dia yakin, walaupun dia nggak pernah main, tapi nggak pernah. Attitude dia baik, bagaimana dia kerja keras, dia membuktikan itu, gitu loh. Nah ini mentality ini yang saya harapkan yang mulai tertanam di usia muda kita ini, karena ini akan mempengaruhi keputusan dia saat nanti di lapangan, terus saat harus memutuskan gue mau kemana sih arahnya main bola gitu. Mas, aku harus nanya ini karena saya tahu pemain satu ini dekat dengan Mas Kurniawan, Sadil Ramdhani, yang sekarang ada di Malaysia. Sempat dipercaya oleh Sintayong, tapi akhir-akhir ini tampaknya tidak dipanggil ya untuk timnas. Kalau Mas melihat seperti apa sih Sadil Ramdhani ini? Sebenarnya secara personality dia anak baik lah. Ya, saya tahu betul bagaimana sih Sadil ini dengan kemampuan talenta dia gitu kan. Kualitasnya juga oke Mas. Kualitasnya oke gitu kan. Cuman kan karakter pemain itu beda-beda gitu kan. Sadil ini sama saya hampir dibilang nggak punya masalah sama sekali. Karena saya coba mendekatkan ke Sadil ini sebagai seorang ayah dia. Jadi lebih menyentuh hati dia, sehingga dia merasa kayak ya saya ini kayak dihargain, saya diorangkan gitu kan. Jadi saya kan nggak mau ngecewain orang ini gitu kan. Nah kalau permasalahan di tim nasional saya nggak tahu karena saya nggak ada di dalam gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Kurniawan melihat sebagai yang pernah juga ada di dalam timnas gitu Mas, Sintayong ini sosok pelatih seperti apa sih Mas Kurniawan? Ya ya pelatih yang punya effort kerja yang luar biasa, punya kedisiplinan, punya goal yang jelas gitu kan. Saya hanya bisa menilai dari luar karena saya nggak ada di dalam dan bukan kapasitas saya untuk menilai sesama pelatih gitu kan. Tapi
hal yang positif tentunya ya masyarakat bisa tahu lah bagaimana hasil timnas kita gitu kan, terus kedisiplinan para pemain dan apapun hal yang positif yang ada di siapapun itu kita harus support, kita harus doakan untuk tim nasional kita gitu kan. Tapi dari permainan timnas kemarin di Piala Asia lah kita ambil, apa sih yang paling terlihat berbeda dengan timnas sebelumnya? Kemajuan apa gitu Mas? Yang kelihatan kentara sih menurut saya ya fitness para pemain lah ya. Kondisi fisiknya dengan pertandingan yang seketat itu, masa recovery-nya nggak panjang, ternyata mereka bisa all out agresif selama 90 menit dan bahkan ada perpanjangan waktu. Ini jadi poin tersendiri perkembangan kondisi fisik para pemain gitu kan. Terus kemudian mentality bertanding mereka juga ketika melawan Korea, mereka nggak nganggap Korea siapa gitu kan. Itu yang jadi apa namanya hal-hal yang sangat kelihatan perbedaannya gitu kan. Terus apa ya, fighting spirit, effort kerja dari para pemain juga kelihatan banget. Mas Kurniawan pernah nggak sih ditawarin untuk bantu timnas yang saat ini? Maksudnya timnas Sintayong? Sintayong. Oh nggak pernah. Tapi kalau misalnya tawar itu datang, apakah menarik untuk dipertimbangkan Mas Kur? Karena saya masih ada kontrak sampai 2026 di sana. Oh sampai 2026. Jadi lebih menantang di sana dong Mas? Enggak, sebenarnya gini, saya sangat menghargai kontrak saya gitu. Kalau misalnya dari Como misalnya ada permintaan dan Como melepas gitu kan untuk kepentingan tim nasional, ya kenapa enggak gitu kan. Karena tetap saya mencintai bangsa ini gitu kan, apalagi saya kan merasa nggak pernah juara sebagai pemain gitu kan. Jadi apapun untuk timnas saya akan berikan yang terbaik gitu kan. Tapi kembali lagi saya di sana juga apa namanya bukan untuk liburan, rekreasi. Saya bekerja juga menimba banyak ilmu yang nantinya insya Allah saya akan abdikan untuk negara juga, sepak bola Indonesia gitu kan. Karena mau kemana lagi ya kan. Apa yang saya dapatkan kira-kira hal yang positif ya akan saya sebarkan kembali. Sintayong ini juga kan didampingi oleh sejumlah pelatih lokal Mas. Ada Indra Syafri, Novarianto, lalu ada Bima Sakti. Itu memang penting ya Mas untuk regenerasi pelatih nasional kita. Ya sangat penting, saya sangat setuju gitu kan, karena dengan keberadaan pelatih lokal mendampingi tentunya pelatih-pelatih kita juga akan belajar mentransfer ilmu yang dipunya oleh pelatih kepala, apalagi Coach Shin kan melatih tim yang berlaga di Piala Dunia gitu kan, dengan kualitasnya yang sudah tidak diragukan lagi, dan semoga hal yang positif yang ada itu bisa ditransfer dan untuk kebaikan sepak bola Indonesia tentunya. Ada sejumlah masyarakat yang mengkritisi kepemimpinan dari Sintayong karena banyaknya pemain yang keturunan yang akhirnya masuk ke timnas gitu Mas. Kalau Mas Kurniawan melihatnya gimana sih pemain keturunan dan juga lokal ini? Saya sih nggak pernah mempermasalahkan ya. Artinya gini, siapapun yang sudah berpaspor Indonesia itu punya hak yang sama untuk membela tim nasional. Jadi yang terbaiklah yang nantinya akan bermain untuk tim nasional bagi mereka yang sudah memegang paspor Indonesia. Yang saya nggak setuju itu kalau misalnya nggak ada darah Indonesia, nggak ada kaitannya dengan Indonesia, tiba-tiba kita ya mohon maaf nawarin dia untuk membela Indonesia gitu kan. Itu menurut saya nggak pas lah menurut saya, kecuali kalau misalnya secara aturan negara misalnya pemain yang sudah nikah dengan orang Indonesia punya hak untuk berpaspor Indonesia, itu lain cerita ya, walaupun dia bukan ada darah Indonesia gitu sih. Artinya tetap pemain ini juga masih ada darahnya. Oh iya, masih ada nenek moyang masih tanah air kita. Iya, kayak istri saya orang Malaysia, anak saya kan sampai sekarang masih paspor Malaysia juga gitu kan. Masa iya
nggak boleh bila Indonesia nantinya kalau jadi pemain hebat kan kan dia dari Indonesia juga gitu. Artinya kita akan punya calon striker lagi dong Mas. Amin. Karena ini di timnas ini kan kalau saya lihat salah satunya di era Sintayong ini posisi striker ini minim regenerasi. Dari terakhir Buas Salosa yang terlihat cukup tajam. Setelah itu belum ada lagi nih yang muncul. Mas Kurniawan sebagai salah satu legenda striker kita, bagaimana sih melihat posisi striker ini? Gini ya. Jadi saya sebenarnya nggak setuju ya kalau dibilang Indonesia kekurangan striker kalau. Tapi kalau striker yang jadi mungkin iya nggak begitu banyak gitu karena memang permasalahan yang ada adalah terjadinya gap atau nggak ada jam terbang mereka saat terjadi transisi dari youth level ke tingkat senior gitu kan. Karena kan yang mematangkan seorang pemain itu adalah jam terbang atau menit bermain gitu kan. Nah, di tim profesional yang di Indonesia kan jarang ini striker lokal bermain gitu kan. Beda dengan zaman yang dulu Buas, saya, BP. Itu kan memang kalau satu striker asing, satu lagi pasti lokal gitu. Lokal, ya. Jadi kita menit bermainnya selalu ada gitu kan. Dan ini yang menjadi permasalahan di Indonesia gitu kan. Karena ya nggak bisa disalahin klubnya juga. Mereka udah ngeluarin duit tentunya pengen menang kan. Ya ini menjadi pekerjaan rumah juga untuk para pemain di Indonesia dengan trennya sepak bola sekarang dengan hanya satu striker. Mereka harus berjuang lebih keras lagi. Atau mungkin ya ada solusi lain mungkin dari federasi misalnya kan. Regulasi mungkin ya Mas ya? Kalau regulasi saya Sulit. Kalau saya sih nggak begitu ini ya karena jadi kurang menarik menurut saya kalau Liganya kurang menarik. kalau regulasi mungkin dipikirkan walaupun mungkin makan biaya banyak misalnya ada kompetisi reserve team gitu kan yang jadi memberikan kesempatan bagi para pemain yang nggak punya menit bermain berkompetisi di situ gitu kan. Kayak karena di Malaysia itu udah ada tuh mereka U23-nya itu ada sendiri kayak ada sendiri Liga Inggris kayak U21 gitu ya ada. Tapi mereka U23 ini kayak tim bayangannya senior. Jadi yang di senior nggak main juga di U23. Jadi tetap ada Ada gitu. jam terbangnya Mas ya. Nah kalau striker kita selalu bermain ya makin terasa menurut saya. Tapi kalau sehebat apapun nggak pernah main hanya latihan ya akan susah karena karena permasalahan yang ada itu kan di lapangan di pertandingan. Karena di pertandingan satu kesalahan ya kan berakibat fatal. Nah, yang bisa benerin siapa? Pemain itu sendiri. Di mana di pertandingan? Karena di latihan ya hanya mengevaluasi terus ya memberikan solusi, eksekusinya pasti di lapangan kan gitu. Ada striker sekarang yang menarik perhatian Mas Kur yang kira-kira bisa jadi nih? Ada. Siapa Mas? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas udah lewat. udah lewat sama Bambang Pamungkas. Banyak sih menurut saya ya. Kita ada Sananta, ada Jauhari. Ya ada Sananta, ada Jauhari, terus Dimas Derajat. Terus ada Titan juga. Ada Hoki Caraka juga. Ada Hoki juga. Jadi ya kita lihat mereka bertalenta. Mereka hanya ya jam terbang aja yang perlu ditingkatkan. Menit bermainnya harus lebih banyak gitu karena pasti akan makin terasa lah cara bermain mereka gitu kan. Oke, Mas Kur, pertanyaan terakhir. Pesan untuk pemain kita agar bisa menyusul Mas Kur bermain di Serie A, bermain di Liga Top Eropa tanpa titipan. Apa yang harus dilakukan? Ya berjuang keras. Jangan pernah merasa bahwa diri kita hebat karena di luar sana masih banyak yang lebih hebat dari kita. Jadi fokus dengan goal kita sebagai pemain maunya kemana gitu kan. Kalau kita pengen level kita naik ya harus bekerja keras untuk bermain di level yang lebih tinggi. Jadi tidak ada di zona nyaman, itu aja sih. Oke, kita harapkan ada banyak pemain kita yang tidak hanya berlatih di Eropa tapi juga bisa
mencicipi kompetisi di sana ya Mas ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Mas Kurniawan waktunya untuk Liputan 6 Sport. Siap. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen, dan juga nantikan podcast selanjutnya di Liputan 6 Sport. Saya Glenn Joshua pamit. Salam SCTV. Siap.